Halo Sobat Ekspor, kembali lagi bersama saya Fajrul di Ekspor for All. Kali ini saya akan membahas tentang Indonesia Emas 2045. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani bersama 3 rekan narasumber saya. Yang pertama silakan perkenalan diri. Halo teman-teman semua, kenalin nama saya Farhan Al-Ghifari dari Institut Pertanian Bogor, jurusan Agronomi dan Hortikultura, dan sekarang sedang ngikutin Sekolah Ekspor Nasional yang diadakan dari Kampus Merdeka. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama saya Duomo RJ Barutu. Saya dari Universitas Negeri Jember, jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Saat ini saya mengikuti studi independen di Sekolah Ekspor Nasional. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ravena Rizka Fadilah. Saya dari Universitas Gunadarma. Saat ini saya jurusan manajemen dan saya sedang mengikuti studi independen di Sekolah Ekspor Nasional. Di sini kita akan diskusi nih teman-teman. Mungkin dari teman-teman sendiri nih ya, apakah pendapat teman-teman terhadap ekspor yang mempengaruhi budaya Indonesia? Mungkin dari teman-teman silakan. Dari POV-nya sendiri ya, kita sama-sama tahu kalau misalnya budaya Indonesia itu sangat beragam, banyak suku juga yang ada di Indonesia, sehingga dengan adanya ekspor ini tentunya ada positif dan juga ada negatifnya. Apa dampak positifnya? Tentunya yang pertama itu adanya cross culture, di mana itu pertukaran antar budaya. Teman-teman yang ada di Indonesia juga bisa bertukar budaya dengan di luar Indonesia, dan itu bisa memberikan dampak positif kiranya ada nilai-nilai yang bisa diambil dan diadaptasi di budaya Indonesia sendiri. Namun di satu sisi dengan adanya tadi ya pertukaran budaya dan semacamnya, itu juga dapat menyebabkan dari pemuda-pemuda ataupun masyarakat Indonesia itu kehilangan budayanya sendiri. Jadi entitas dari budaya Indonesia itu bisa berkurang, sehingga ini bisa menyebabkan Indonesia kehilangan budayanya. Yang mana sama-sama kita tahu kalau Indonesia itu budayanya sopan, santun, dan banyak budaya-budaya baik yang ada di Indonesia. Barangkali singkatnya gitu. Saya juga setuju terhadap perspektif dari saudara Farhan ya terkait dampak yang dihasilkan oleh ekspor terhadap budaya Indonesia. Ya bisa dikatakan dampak dari ekspor ini diibaratkan seperti pisau bermata dua, dapat menghasilkan dampak positif maupun dampak negatif. Contohnya ketika Indonesia atau kita sebagai pemuda melakukan ekspor produk dengan membawa budaya Indonesia, contohnya kain batik. Dengan mengekspor kain batik ini tentunya memperkenalkan budaya Indonesia, dan tentunya ini membuat Indonesia jadi lebih terkenal, dan tentunya bisa dibilang Indonesia memiliki budaya yang kaya terhadap kain begitu. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri, meskipun ekspor memiliki dampak positif, ekspor pula dapat memberikan dampak negatif. Contohnya seperti yang dikatakan oleh saudara Farhan, terjadinya cross budaya, yang mana budaya-budaya luar dapat mempengaruhi, atau produk-produk luar yang masuk ke Indonesia tentunya mempengaruhi penduduk Indonesia pula. Tentunya saya juga setuju dengan kedua teman saya. Budaya Indonesia bisa dikenalkan oleh secara internasional, seperti misalnya dari makanan khasnya, dari kerajinan tangannya, atau apapun itu. Untuk dampak negatifnya itu kita kan mengikuti pasar ya kan Kak. Jadi mungkin aja bisa jadi kita memang kehilangan keaslian dari nilai budaya-budaya dari Indonesia itu sendiri. Mungkin dari pendapat teman-teman itu, bagaimana peran anak muda dalam meningkatkan ekspor tersebut? Gitu. Menurut saya dan dari perspektif saya, peran pemuda, contohnya saya sebagai mahasiswa, tentunya sangat signifikan terhadap peningkatan ekspor dari negara Indonesia. Mengapa saya katakan demikian? Karena mahasiswa memiliki pola pemikiran yang lebih inovatif, dan tentunya ini membantu UMKM yang masih kurang terhadap teknologi pastinya. Nah, contohnya ketika mahasiswa membantu UMKM ini untuk memasarkan produk yang dihasilkan oleh UMKM dan dipromosikan dipromosikan di platform e-commerce seperti Alibaba atau platform-platform yang mungkin atau jarang diketahui oleh UMKM tersebut. Dan tentunya dengan bantuan mahasiswa tersebut pastinya meningkatkan devisa negara tersebut pula. Menurut saya demikian. Menurut saya juga peran anak muda itu cukup penting untuk dalam kegiatan ekspor ini, karena
anak muda itu sendiri seperti yang tadi dibilang memiliki jiwa yang inovatif dan kreatif. Dari mungkin anak muda itu bisa memasarkan dalam segi digital marketingnya, kayak dengan memanfaatkan teknologi, kayak misalnya dari pengiklanannya atau apapun itu. Tadi udah lengkap banget ya disampaikan juga dari teman-teman narasumber 1 dan 2. Jadi nambahin juga, kalau misalnya POV-nya sebagai mahasiswa, tentu itu masih punya banyak tenaga, networking, dan exposure yang jauh lebih besar dibandingkan tadi angkatan yang udah tua gitu. Sehingga dengan adanya exposure tadi, teman-teman mahasiswa ataupun anak muda ini yang punya power, masih punya kekuatan, itu bisa menerapkan implementasi dari inovasi-inovasinya tersebut. Jadi nggak hanya sekedar mereka dapatkan, tetapi juga mereka bisa langsung implementasikan di kehidupan nyata dengan kolaborasi tadi ya, dengan para pebisnis ataupun UMKM yang barangkali mereka belum menemukan dari jenis peluang-peluang ekspor tadi, sehingga dengan adanya titik temu tersebut itu bisa menciptakan peluang ekspor yang jauh lebih besar, dan itu bisa saling menciptakan kolaborasi yang lebih baik untuk Indonesia sendiri, kayak gitu sih. Sesuai tema kita ya, kan kita mengangkat tema tentang Indonesia Emas 2045. Nah, bagaimana menurut teman-teman Indonesia Emas 2045 itu, apakah ekspor akan berperan penting dalam menuju Indonesia Emas itu? Mungkin dari narasumber pertama, silakan. Kalau tentunya ya, jawabannya iya kalau menurut saya. Karena sama-sama kita tahu Indonesia Emas 2045 artinya 100 tahun kemerdekaan Indonesia, di mana 100 tahun itu pasti kita harap adanya kemajuan Indonesia, nggak hanya sekedar negara berkembang lagi, tapi juga udah menjadi negara maju dan bisa keluar dari middle income trap. Sehingga tadi ya, kita harapkan dengan adanya ekspor ini, pemuda-pemuda itu lebih besar peluangnya, lebih besar peranannya untuk meningkatkan ekspor di Indonesia. Karena dengan adanya ekspor tentunya makin banyak funding yang masuk ke Indonesia, sehingga dengan banyaknya funding di Indonesia itu akan meningkatkan usaha-usaha, membuka lapangan kerja, dan ini akan menjadi suatu hal yang baik di Indonesia Emas 2045. Di satu sisi juga dengan adanya ekspor, mau tidak mau pasti ada pertukaran budaya, sehingga ini dapat meningkatkan baik dari keterampilan dan wawasan dari anak muda yang akan nantinya menempatkan di Indonesia Emas 2045. Dan tentunya untuk mencapai hal tersebut ya dimulai dari sekarang, kayak gitu sih, Bro. Oke, lanjut ke narasumber kedua. Silakan. Oke, baik. Dari menurut perspektif saya terkait peran ekspor terhadap Indonesia Emas 2045. Dan menurut saya ini masih terlalu perlu dipersiapkan dari awal gitu ya. Akan tetapi dampaknya menurut saya ini sangat besar, baik dalam dampak ekonomi, lingkungan maupun politik pula. Jika dilihat dari perspektif ekonomi, tentunya dengan peningkatan ekspor dapat meningkatkan pendapatan negara pula. Dengan pendapatan negara dapat memajukan suatu negara pula. Akan tetapi apabila terjadi ekspor dengan mengeksplorasi sumber daya alam secara berlebihan, tentunya menimbulkan dampak negatif pula terhadap lingkungan. Contohnya terjadi pengerukan bahan tambang yang mana pastinya dapat menimbulkan sumber daya alam dapat berupa tanah longsor misalnya. Kemudian dengan peningkatan ekspor pula, pasti Indonesia perlu meningkatkan regulasi atau hukum untuk penetapan kebijakan terhadap ekspor itu pula. Menurut saya demikian, Kak. Oke, baik. Mungkin dari pendapat teman-teman terkait Indonesia Emas 2045 juga cukup menarik ya. Di mana ekspor ini juga mempengaruhi terhadap budaya Indonesia ya. Dan juga peran anak muda sangat diperlukan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mungkin cukup sesi diskusi kita pada Explore for All kali ini. Kita tunggu di Explore for All selanjutnya. Terima kasih, see you.